Dari tahun 1910 hingga tahun 1962, kota Jayapura dikenal dengan nama Hollandia dan merupakan ibu kota distrik dengan nama yang sama di timur laut Papua Barat. Dan saat ini Jayapura merupakan ibu kota dari Provinsi Papua. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia. Kota Jayapura sendiri didirikan oleh Kapten FJP Sachs dari Kerajaan Belanda pada tanggal 7 Maret 1910. Berbicara soal Papua, tentu saja Anda langsung ingat dengan sejumlah keindahan alam yang sangat menakjubkan. Untuk itu kali ini Spotlight akan mengajak Anda untuk ikut berpetualang di Papua dan menikmati berbagai keindahan di Papua yang sangat mempesona. Berikut hasil liputan tim Spotlight di Papua dalam Spotlight Group Papua. Papua adalah sebuah pulau terluas ketiga di Indonesia yang terletak di wilayah bagian timur negara Republik Indonesia. Papua sendiri terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan cakupan daerahnya yang begitu luas, menjadikan Papua sebagai daerah yang kaya akan hasil bumi, budaya, serta keanekaragaman hayati yang sangat tinggi baik flora maupun fauna. Bukan hanya itu, Papua juga salah satu daerah memiliki biota laut paling besar di dunia. Dengan keindahan panoramanya, tidak diragukan lagi membuat Papua disebut-sebut sebagai surga kecil yang ada di bumi saat ini. Nama Papua pun terangkat ketika dunia telah mengenal Raja Ampat. Namun Papua tidak hanya sekedar memiliki Raja Ampat saja. Masih banyak hal menarik dan unik lainnya dari Papua yang tidak kalah menarik, seperti yang telah terangkum dalam Spotlight Club Papua berikut ini. Tabuhan tifa mulai terdengar diiringi alunan suara merdu dari seorang pemimpin tarian, menandakan tarian selamat datang untuk menyambut para tamu yang datang ke Papua dimulai. Ya, itulah tarian yang dilakukan oleh penduduk setempat ketika ada tamu-tamu yang datang dari luar daerahnya yang bernama Masuranda. Tarian Masuranda merupakan wujud kegembiraan hati penduduk dalam menyambut para tamu. Tarian ini memiliki gerakan khas seperti tari-tarian lain dari Papua, yaitu gerakan yang semangat, dinamis, dan menarik. Kekhasan yang lain adalah keunikan pakaian daerah serta aksesorisnya yang membuat tarian ini lebih menarik. Selain itu, tarian ini pun memiliki berbagai simbol. Di antaranya adalah pencucian kaki tamu di atas piring besar. Setelah dicuci, kaki tamu tersebut pun diketuk beberapa kali dengan parang, di mana hal ini menjelaskan bahwa jika ada seseorang yang berkunjung dan menetap di Papua dengan tujuan baik, maka mereka telah dibersihkan dari hal-hal jahat yang ada di luar sana, mendapat selamat dari tradisi keagamaan, serta menandakan tamu tersebut sudah diterima sebagai keluarga dengan hati yang tulus. Selain hal tersebut, tarian ini ternyata juga mengisyaratkan perilaku fauna istimewa asal Papua, yakni burung cendrawasih. Teriakan dan gerakan para pria ini melambangkan cendrawasih jantan, sedangkan para perempuan mewakili sikap cendrawasih betina. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tarian burung cendrawasih ini dilakukan oleh beberapa suku. Dan meski berbeda, namun mereka tetap bisa menunjukkan satu harmonisasi gerakan, mengikuti iringan musik tifa demi penampilan terbaik di mata para pengunjung. Tarian indah cendrawasih jantan yang dipadu dengan suara kicauannya yang sangat merdu ini adalah pemandangan yang sangat langka bagi kita. Ya, di hutan Muara Kasuari, Yapen, Papua inilah kita dapat menyaksikan pemandangan langka tersebut secara langsung. Cendrawasih yang ada di Pulau Yapen ini merupakan jenis cendrawasih kecil. Dari 46 jenis cendrawasih yang ada di dunia, 41 diantaranya ada di Papua. Namun burung cendrawasih yang menjadi ikon Papua ini kini diambang kritis. Banyak faktor yang memengaruhi langkanya burung dari surga ini, diantaranya adalah kerusakan habitat, yaitu masih banyaknya pembalakan liar kayu-kayu dari pohon yang merupakan habitat cendrawasih. Selain itu, orientasi ekonomi juga merupakan faktor utama dalam masalah ini, di mana masih banyaknya perburuan dan perdagangan cendrawasih secara besar-besaran yang dilakukan masyarakat setempat. Karena itulah salah satu putra Papua, Yodi Sraweyai, tergerak untuk mengatasi masalah yang mengancam kepunahan cendrawasih dan membentuk Saireri Paradise Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang memiliki visi untuk melakukan konservasi dengan memelihara, melindungi, serta melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia, yang salah satunya adalah cendrawasih. Pertama ya kita mencari titik-titik di mana cendrawasih ini bisa kumpul, dan bagaimana kita membentuk kelompok masyarakat untuk bisa menjaga dari perburuan liar yang selama ini berkembang cukup marak. Kita ketahui bahwa hampir semua di mana-mana
terdapat penjualan bulu burung cendrawasih yang memang sudah dilarang. Itu pertama. Kedua, bagaimana kita melakukan edukasi. Edukasi ini yang sangat penting karena masyarakat sini kan ketergantungan ekonominya kan dari hasil selain pertanian, kemudian perikanan, dan juga ini sebagai salah satu komoditi yang mereka bisa jual, sementara tingkat kepunahannya sangat sulit. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri, karena bagaimana kita memberikan edukasi tanpa ada solusi. Dari apa yang telah dilakukan oleh Serenity Paradise Foundation dalam konservasi ini, perkembangan yang diperoleh pun cukup menggembirakan. Ya, dari data awal, di hutan basah Yapen ini hanya terdapat 3 cendrawasih jantan dan 5 cendrawasih betina. Namun dalam kurun waktu 2 tahun 6 bulan, jumlah tersebut telah berkembang menjadi 12 cendrawasih jantan dan 27 cendrawasih betina. Selain merupakan habitat burung cendrawasih, di Pulau Yapen ini tepatnya di sepanjang pantai Inggrisau juga merupakan tempat bertelurnya 4 jenis penyu. Hal ini bisa dibilang sangat istimewa karena di dunia hanya terdapat 7 jenis penyu, di mana 6 jenis tersebut ada di Indonesia. Dari 6 jenis penyu tersebut, 4 diantaranya bertelur di Inggrisau, yaitu penyu belimbing atau Dermoceles coriacea, penyu hijau atau Selonia midas, penyu sisik atau Eretmocheles imbricata, dan penyu lekang atau Lepidoceles coriacea yang sebagian besar berasal dari lautan Pasifik. Namun lagi-lagi kelangsungan hidup penyu-penyu tersebut pun terancam dan tingkat kepunahannya kian meningkat karena manusia yang masih memburunya untuk dijual daging dan telurnya, dan juga predator lainnya seperti anjing maupun biawak. Kita bisa lihat pada musim bertelur sekarang ini, mereka di pantai ada para predator, kemudian ada ya di darat ini kan ada biawak, ada anjing, ada manusia sendiri yang kita bisa lihat di Dawai, di Serui, di Biak. Tiap hari ada daging penyu dan juga ada telur penyu. Sementara ini kan dilindungi. Bagaimana kita meyakinkan mereka sambil kita mencari alternatif untuk mereka sendiri bisa hidup bukan dari konservasi ini. Beruntung di Inggrisau memiliki seorang Musa Rumpedai. Bersama tim dari Serenity Paradise Foundation, kakek berumur 83 tahun ini melakukan upaya konservasi. Penyelamatan telur penyu pun menjadi fokus utama untuk mempertahankan populasinya. Setelah menetas, anak penyu atau tukik dipindahkan ke bak berisi air. Untuk perawatannya, air di dalam bak tersebut harus diganti 2 kali sehari, lalu tukik-tukik tersebut pun harus dibersihkan tubuhnya setiap hari. Selain itu, tukik-tukik ini pun harus diberi makan, yaitu ikan, kerang maupun udang yang tentunya sudah dicincang terlebih dahulu. Setelah dirawat selama 3 bulan, tukik-tukik ini pun siap untuk dilepaskan ke laut bebas. Berbicara mengenai Papua, tentunya tidak lepas dari panorama alamnya yang menakjubkan. Dan saat Spotlight melakukan liputan ke Papua, tim Spotlight mengunjungi beberapa tempat yang memiliki keindahan luar biasa di bagian utara Pulau Papua. Salah satunya adalah Pantai Mambasiwi. Belum banyak yang mengetahui keberadaan pantai cantik yang berada di Kepulauan Yapen ini. Sesampainya di sana, kita serasa berada di pantai pribadi, di mana hanya ada anda, pantai, dan langit sebagai atap. Suasana damai pun tercipta di sini. Dengan hamparan laut di depan mata dan aroma angin laut yang sejuk, membuat pantai ini sebagai tempat relaksasi terbaik. Pantai ini memiliki pemandangan batu-batu karang besar, hamparan pasir putih kecoklatan yang lembut, dan permukaan air yang jernih. Ombak-ombak yang bergulung-gulung tenang pun membuat suasana menjadi sangat menyenangkan di saat kita bermain-main di pinggir pantai. Keberadaan batu-batu karang besarnya juga memberikan pemandangan tersendiri untuk dinikmati ketika deburan ombak terpecah di karang-karang tersebut. Selain pantai Mambasiwi, di Kepulauan Yapen juga ada sebuah pantai yang disebut-sebut sebagai ujung bumi Indonesia, yaitu Pantai Lori. Namun pantai yang langsung berhadapan dengan lautan Pasifik ini juga dikenal sebagai Pantai Neraka karena sering terjadinya kecelakaan di laut. Dalam setahun hanya sekitar 4-6 bulan, pantai ini mengalami lautan teduh, di mana sisanya mengalami ombak. Dan ketika Spotlight datang ke sana, memang sedang musim ombak, sehingga banyak ranting-ranting pohon yang bertebaran di pasir Pantai Lori ini. Di sepanjang wilayah Pantai Lori ini ada 6 perkampungan, di mana salah satunya adalah Kampung Woda. Kehidupan Kampung Woda terlihat sangat damai dan tenang. Di sini terdapat barisan rumah-rumah sederhana yang terbuat dari kayu. Walau memiliki kehidupan yang sangat sederhana dan jauh dari teknologi, tapi warga Kampung Woda menjalani kehidupannya tanpa ada rasa beban. Ibu-ibu yang sedang sibuk membuat sagu, anak-anak yang terlihat sedang bermain-main dengan cerianya, baik itu hanya di halaman rumah maupun bermain selancar dengan papan selancar buatan sendiri, menjadi pemandangan sehari-hari di Kampung Woda.
alam yang belum terjamah di utara Pulau Papua, yaitu air terjun Wafsara. Air terjun yang menakjubkan ini terletak di distrik Warsa, Biak Utara. Dengan pemandangan alam di sekitar air terjun yang sangat indah dan banyaknya pepohonan, membuat suasana menjadi sejuk. Airnya terlihat sangat jernih berwarna biru kehijauan, membuat seseorang yang melihatnya tak kuasa untuk langsung menyebur. Kesegaran airnya pun sangat nyaman saat menyentuh kulit. Cara paling menyenangkan untuk menikmati air terjun Wafsarak adalah dengan naik ke atas tebing sekitar air terjun dan terjun ke dalam kolam raksasanya. Ya, dengan ketinggian air terjun yang mencapai 10 meter, membuat para pengunjung yang datang tertantang untuk mengadu nyali terjun dengan ketinggian 10 meter tersebut. Bukan hanya para pria saja yang berani terjun, tapi ada beberapa perempuan yang juga memberanikan dirinya terjun walau tidak dari ketinggian 10 meter. Yang lebih mengagumkannya lagi di tempat ini adalah Anda tidak akan menemukan sampah atau kotoran apapun. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat sangat menjaga kebersihannya. Dan pemirsa, itulah beberapa untayan keindahan alam dan budaya yang terangkai sempurna dalam sebuah pulau di timur Indonesia, Papua. Karena itu, merupakan tugas kita sebagai manusia yang menikmati keindahan tersebut untuk menjaga dan melestarikannya.